Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang biaya modal atau weighted average cost of capital pada level introduksi. Kita akan mulai perbedaan antara biaya modal dan biaya operasional. Kita mulai dengan biaya. Jadi biaya ini adalah suatu pengorbanan untuk tujuan tertentu yang sering disebut dengan cost object dan terukur dalam satu satuan sumber daya yang terpakai atau resource use. Nah, kemudian ada biaya operasi dan biaya modal. Biaya operasi dalam konteks ini adalah biaya yang terpakai untuk menghasilkan laba operasi atau EBIT. Sementara biaya modal adalah biaya di luar biaya operasi. Jadi, biaya yang timbul atas penggunaan modal. Pengertian modal di sini adalah financing yang terdiri dari utang atau debt dan ekuitas. Kita akan mendalami biaya modal. Biaya modal atau cost of capital akan diperlukan ketika kita akan menghitung present value atau nilai sekarang dari suatu kegiatan investasi, valuasi, atau fair value accounting. Sering juga biaya modal ini kita sebut dengan weighted average cost of capital karena merupakan cara yang paling umum digunakan dalam menghitung biaya modal secara tertimbang. Konsep dasarnya pada dasarnya opportunity cost atau biaya peluang. Sementara itu, biaya modal ini tidak eksplisit. Jadi kalau kita cari di laporan laba rugi, tidak akan pernah ketemu kecuali salah satu elemennya, yaitu adalah beban bunga atau biaya bunga. Jadi oleh karena itu, biaya modal harus diestimasi. Elemen biaya modal ini kalau kita perhatikan, kita mulai dari neraca. Neraca pada sisi kiri ada aset. Aset diperoleh dari dua sumber, liabilitas dan kemudian ekuitas. Kembali ke liabilitas. Nah, liabilitas ini ada dua cara kita melihat. Yang pertama adalah dari sisi waktu, yaitu bisa dibagi ke dalam current liabilities dan long term liabilities. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sementara itu, jika kita lihat pada sisi bunganya, ada utang operasional yang tidak berbunga dan utang yang berbunga. Jadi, secara lengkap, current liabilities kita bagi menjadi dua, current operating liabilities dan short term debt. Sementara yang jangka panjang, long term operating liabilities dan long term debt. Kita lihat satu persatu. Utang operasi atau operating liability muncul dari kegiatan operasi. Contohnya di sini adalah utang usaha, beban akrual, dan utang pajak. Terjadinya utang operasi ini tidak melibatkan perhitungan bunga. Maksudnya, pada waktu seseorang memperoleh pinjaman dari supplier, maka supplier tidak membebankan kita sejumlah bunga. Supplier sudah memperoleh laba dari harga jualnya. Sementara itu, jika bank memberikan pinjaman, maka dia akan mencari sejumlah pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada kita. Nah, fokus kita di sini adalah membedakan antara operating liabilities dan financing liabilities. Jadi sekali lagi, utang operasi tidak berbunga, baik panjang maupun pendek. Debt, short term debt dan long term debt itu berbunga. Itu yang kita maksud dalam perhitungan biaya modal. Jadi, dengan demikian, kalau kita mau menghitung biaya modal, elemen operating liabilities di sini kita keluarkan, tidak ikut dalam elemen perhitungan. Fokusnya sekarang adalah sisi utang, utang yang sifatnya menimbulkan bunga atau interest bearing debt,
yaitu short term debt dan long term debt. Biaya utangnya kita sebut dengan cost of debt. Tidak semua orang sepakat bahwa short term debt ikut dihitung sebagai cost of debt karena pertimbangan penggunaan jangka pendek. Tapi pada video ini saya menggunakan konsep debt secara keseluruhan. Sepanjang itu menimbulkan bunga atau interest bearing debt, baik panjang maupun pendek, maka akan tetap dihitung sebagai bagian cost of debt. Jadi, sekali lagi, debt dan equities adalah elemen dasar dari perhitungan biaya modal. Debt menimbulkan cost of debt, equities menimbulkan cost of equities. Kalau digabungkan dengan bobot masing-masing, kita akan menghitung weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Ini akan kita hitung, kita berikan contohnya nanti di bagian belakang. Baik, kita akan mulai dengan contohnya. Kita kumpulkan sejumlah data di sini dari neraca pada sisi utang dan ekuitas. Kemudian pada laba rugi ada sejumlah data yang diperlukan, yaitu mencari beban bunga, tarif pajak, dan sejumlah data tambahan di luar itu, risk free rate, beta perusahaan, dan risk premium. Dalam data awal terlihat utang dibagi ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Sementara laba rugi yang diperlukan pada sisi beban bunga saja. Satu lagi, itu tarif pajak efektif yang berlaku pada laba rugi tersebut. Sementara itu, kemudian kita akan memisahkan utang berbunga dengan utang yang tidak berbunga. Dalam contoh ini, yang berbunga kita beri warna kuning, itu utang bank jangka pendek, utang sewa pembiayaan, utang obligasi, dan utang bank jangka panjang. Nah, ada beberapa kata kunci untuk mencari mana utang berbunga dan mana utang yang tidak berbunga. Misalnya ada kata bank, obligasi, sewa, pembiayaan, pinjaman, lembaga keuangan. Kata-kata tersebut merupakan bagian dari jenis utang yang berbunga. Akan tetapi, jika kita ragu-ragu, kita bisa mencari rinciannya pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, setelah itu, kita lihat di sini, kita kumpulkan data-datanya. Jadi kita kumpulkan seluruh utangnya, utang yang berbunga, dan kemudian kita hitung, langkah pertama adalah mencari beban bunga di laba rugi, kemudian utang berbunga tadi sudah kita sebutkan, cost of debt before tax, ini pada langkah ketiga, yaitu 8%, yaitu sejumlah beban bunga dibagi dengan total utang berbunga. Kemudian kita potong dengan pajak menjadi 6%. 8% kali 1 min tax, atau 1 min 25%, sehingga menjadi 6%. Menjadi cost of debt after tax. Kemudian kita akan menghitung cost of equity di sini. Jadi, cara menghitungnya itu adalah mencari risk free rate, kemudian menghitung beta perusahaan, mencari data risk premium, setelah itu baru menghitung cost of equity. Intinya adalah cost of equity di sini, risk free rate ditambah dengan beta dikalikan risk premium. Nah, sebagai catatan di sini, bahwa cara menghitung cost of equity ini menggunakan model CAPM. Memang di sini kita tidak akan detail, karena sifatnya introduksi, perhitungan cost of equity secara lebih rinci dan lebih mendalam akan dilakukan dalam video lain secara terpisah. Setelah itu, baru kita akan menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Jadi kita hitung bobotnya dulu, berapa jumlah utang, berapa jumlah ekuitas. Jadi utangnya 1.500,
ekuitasnya 500. Jadi bobot utangnya adalah 75%, bobot ekuitas 25%. Bobot inilah bobot menurut buku atau di neraca. Pada dasarnya ada 4 alternatif di sini, yaitu bobot menurut buku, pasar, gabungan, utang ekuitas. Ini salah satunya adalah pasar, salah satunya adalah buku. Tapi ada contoh ini, kita menggunakan yang berbasis pada bobot di pembukuan yang ada di neraca. Baik, dengan demikian, WACC-nya adalah 6,95%. Jadi datanya kita peroleh dari utang 1.500 dikalikan 6%, ya, kita bobot dulu 75% kali 6%. Ekuitas 500, bobotnya 25%, dikalikan dengan 9,8, ketemu 2,45, totalnya 6,95%. Inilah biaya modalnya, weighted average cost of capital. Sebagai catatan akhir, WACC ini diperlukan ketika kita akan menghitung capital budgeting dan valuasi, melakukan penilaian atas sebuah perusahaan, berapa nilai perusahaan tersebut, atau menilai berapa layak suatu proyek di perusahaan tersebut. Nah, WACC ini konsepnya adalah opportunity cost of capital, terutama untuk perhitungan cost of equity. Untuk perhitungan detail cost of equity akan dibuatkan video lain secara terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.